Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Mas Mbak kelas 11 program keagamaan. Azakumullah. Di kesempatan kali ini kita akan lanjutkan materi kita untuk pelajaran ilmu hadis. Silakan dibuka halaman 29. Kita akan membahas hadis dhaif yang kedua kalau tidak salah yaitu hadis mursal. Jadi kemarin pembagiannya hadis dhaif itu dibagi menjadi dua kelompok. Ada yang dhaif karena sebab sakot sanatnya atau salah seorang perawinya itu ada permasalahan, mungkin dia tidak disebutkan atau dia terbuang seperti itu ya. Ada murid yang kok tega gitu nggak, ada murid yang tidak menyebutkan gurunya misalkan. Terus ada satu lagi sebab dhaif yaitu permasalahan pada pribadi seorang rawinya itu, entah itu dia seorang yang pelupa, entah itu dia itu orangnya pembohong atau jelas-jelas dia berbohong dalam hadis itu. Nah, maka itu permasalahan pada pribadi rawi, itu jenis yang kedua. Nah, ini kita masih membicarakan jenis yang pertama yaitu as-saqatu minal isnad. Kemarin hadis pertama adalah hadis mu'allaq. Mu'allaq artinya kegantung, ya kan, secara lugawi ya tergantung. Tergantung berarti nek jenenge tergantung itu kan tanahnya enggak apa tanahnya apa kakinya itu enggak kengsereh gitu, enggak nyentuh tanah gitu ya. Kalau ada orang gantung diri kan berarti kan kakinya kan di atas tanah. Nah, kayak gitu kan. Berarti seorang penulis hadis atau misalkan Imam Bukhari tidak menyebutkan dia dapat hadis ini dari siapa, jadi gantung langsung ke orang di atasnya, bahkan sampai ke langsung ke tabiin. Nah, seperti itu, ada yang kasusnya seperti itu. Nah, hadis mursal kebalikannya. Nah, mursal itu kan secara bahasa artinya apa ya, melempar gitu, yang terlempar gitu. Jadi arsala yursilu kan berarti jadi dari seorang tabiin langsung ke nabi, di mana seorang sahabat itu tidak disebutkan. Hadis mursal, al-mursalu lughatan ismu maf'ulin min arsala, adalah bentuk isim maf'ul dari atau wazan isim maf'ul dari arsala yursilu irsalan. Nah, berarti nguncal nih atau melemparkan gitu ya, memursalkan. Bi mana atalaqo atau mutlakan atau membebaskan, seperti itu nggih. Faka'anna al-murasala atlaqa al-isnada walam yuqayyidhu birawin ma'rufin. Maka seolah-olah al-mursil al-mursil faka'anna al-mursila, maka seolah-olah al-mursil wong sing melempar, wong sing mengutus, wong sing memutlakan itu atlaqal isnad, membebaskan sanatnya, berarti tidak menyebutkan sanatnya, walam yuqayyidu, dan tidak mengikatnya, jadi seperti membebaskan tapi tidak mengikatnya, birawin ma'rufin, dengan seorang rawi yang ma'ruf. Jadi seolah-olah al-mursil wong sing melempar, wong sing mengutus itu membebaskan sanad tanpa menyebutkan sanatnya dengan seorang rawi yang terkenal. Istilahan, adapun secara istilah, huwa masa koto min akhiri isnadihi min atau man ba'da tabi'i. Huwa masa koto, yaitu ma hadis atau al-mursal gitu ya. Itu ma itu hadis sakoto min akhiri isnadihi, hadis yang gugur dari akhir sanatnya. Jadi kebaliknya, sekali lagi, kalau akhir sanat itu justru yang dekat dengan Nabi, itu namanya akhir sanad. Kalau awal sanad itu yang dekat dengan pengumpulnya atau mungkin pengarang kitabnya, itu awal sanad. Kalau akhir sanad itu yang dekat dengan Nabi. Apa yang gugur dari akhir sanadnya? Man ba'da tabi'i, orang setelah tabi'in. Berarti dalam artian ya mungkin sahabat itu ya, atau sesama tabi'in, itu bisa saja gitu ya. Jadi man ba'da tabi'i ini dimaksud di sini adalah ba'da kalau di susunan sanadnya, bukan ba'da setelah masanya, tapi ba'da di sini adalah susunannya tadi. Harusnya kan setelah tabi'in ya normalnya sahabat kemudian baru Rasulullah, tapi yang sahabat tidak disebutkan, atau tabiin dapat hadis ini dari tabiin yang lain gitu ya, kemudian sahabat terus Rasulullah. Nah, tapi tabiin yang lain ini yang dia dapat dari si tabiin lain itu tidak disebutkan namanya. Nah, itu sudah tergolong mursal.
Nah, anwa'nya, macamnya ada 3. Ada jali, as-sahabi, kemudian al-khafi. Nah, jali itu artinya jelas gitu ya, jelas atau tampak gitu ya. Al-mursal al-jali, al-mursal at-tabi'i. Al-jali lughatan diddul khafi. Jali itu secara bahasa adalah lawan kata dari khafi. Jadi nomor 1 sama nomor 3, jenis pertama dan jenis ketiga itu saling bertentangan. Wastilahan, adapun setelah istilah mursal jali huwa ma saqata min akhir isnadihi man ba'da tabi'i kama taqaddama suratuhu. Nah, ini definisinya sama dengan mursal secara umum tadi ya. Jadi mursal jali adalah apa yang gugur dari akhir sanadnya orang setelah tabi'i. Berarti ya sahabat itu gitu ya. Suratuhu afan kama taqaddama afan titik itu ya. Terus wasuratuhu, dan surahnya bentuknya ayyakula at-tabi'i, seorang tabi'i berkata atau tabi'in berkata, sawaun kana saghiran aw kabiran, entah itu dia kecil atau dia besar gitu, atau entah itu dia tabi'in golongan kecil, berarti ketika bertemu dengan sahabat dia masih kecil, atau golongan yang sudah dewasa gitu ya. Dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada, atau fa'ila kada, atau fa'ila bi khadratihi kada, wa hadhihi suwarul mursal indal muhaddisin. Sebagaimana perkataan seorang tabi'in bahwa Rasulullah SAW bersabda seperti ini, atau Rasulullah SAW melakukan pekerjaan seperti ini, atau sesuatu dikerjakan di sisi atau di dalam kehadiran atau ketika Rasulullah melihat sesuatu itu dikerjakan. Nah, itu adalah bentuk dari mursal menurut para muhaddisin, menurut para ulama hadis gitu ya. Jadi seorang tabi'in mengatakan Rasulullah bersabda seperti ini gitu tak, tanpa menyebutkan dia dapat sabdanya Rasulullah itu dari sahabat siapa. Berarti itu ya. Nah, contohnya adalah apa yang dikeluarkan dalam kitab Imam Muslim, dalam sahihnya, dalam kitab Buyu' jual beli, qala hadatsani Muhammad bin Rafi' sana Juhain sana Lais an Nuqail bin Ibnu Syihab an Sa'id al-Musayyab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anil muzabanah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli muzabanah. Nah, jual beli muzabanah nanti di pelajaran fikih ya, pelajaran fikih muamalah mungkin kelas 2 ini teman-teman sekalian. Nah, Sa'id bin Musayyab adalah seorang tabi'in besar. Warawah hadal hadis ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau Sa'id bin Musayyab ini yang seorang tabi'in adalah beliau meriwayatkan hadis ini tanpa menyebutkan biduni ayat qura al-wasitata bainahu wa bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanpa menyebutkan perantara antara dia dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad asqata min isnadin hadal hadis akhirahu. Nah, maka hadis ini menggugurkan bagian akhirnya, wa man ba'da tabi'i, wa man ba'da tabi, yaitu as-sahabah. Jadi sahabatnya tidak disebutkan. Nah, itu namanya mursal jali. Nah, kemudian nanti mursal sahabi itu apa? Mursal sahabi itu sahabat meriwayatkan dari sahabat kemudian Rasulullah. Ini jadi bahasa Indonesianya dulu ya. Sahabat meriwayatkan dari sahabat kemudian Rasulullah. Akan tetapi sahabat yang kedua atau sahabat yang asli sumber hadisnya itu tidak disebutkan oleh sahabat yang pertama tadi gitu ya. Jadi misalkan sahabat A mendengar dari sahabat B bahwa Rasulullah bersabda. Nah, si sahabat A tadi tidak menyebutkan nama sahabat B di dalam riwayat hadisnya gitu nggih. Bisa jadi karena si sahabat A tadi itu tidak berjumpa dengan Rasulullah pada saat itu, tidak ikut majelisnya gitu nggih, atau barangkali sahabat Rasulullah itu mungkin sedang berpergian, tidak bersama Rasulullah atau sedang kemana seperti itu. Mursal as-sahabi huwa ma akhbara bihi as-sahabi an qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam au fi'alihi wa lam yasma'hu au yushahidhu imma li sigori sinnihi au ta'akhuri islamihi au ghiyabihi. Nah, apa yang akhbara mengabarkan bihi dengan ma
sapa ashabi sahabat an qauli Rasulillah dari perkataannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau pekerjaan beliau, walam yasma'hu, akan tetapi dia sebenarnya sejatinya dia belum mendengar atau tidak mendengar hadis itu, au yusyahidu, atau bahkan dia sejatinya tidak menyaksikan Rasulullah ketika menyampaikan hadis itu gitu ya. Imma lisigori sinihi, karena barangkali karena waktu itu kecil, masih sangat kecil umurnya. Jadi misalkan si si A ini, sahabat A ini, ketika Rasulullah usia hampir meninggal 62 tahun, nah dia baru lahir gitu ya. Kan tetap berjumpa gitu ya, tetap berjumpa dengan Rasulullah. Atau ta'khir islamihi, atau karena dia Islamnya belakangan gitu ya, jadi generasi yang masuk Islam belakangan. Au ghiyabihi, atau karena kegoibannya, ketidakadaan si sahabat yang tadi, yang pertama tadi, yang meriwayatkan tadi, yang meriwayatkan dari sahabat yang lain itu. Contohnya, Hadatsana Qutaibah bin Sa'id, hadatsana Lais bin hadatsana Lais an Ibnu Syihab an Abdullah bin Utbah an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja amal fathi fi Ramadan fasama hatta balagal kadid summa aftara. Fahadal hadisu lam yankulhu Ibnu Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam li'annahu lam yusyahid amal fathi li sigari sinnihi. Nah, ini guys. Fahadal hadis, maka hadis ini lam yangkulhu Ibnu Abbas tidak menukilnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Jadi Ibnu Abbas itu kan sahabat kecil ya, yang ketika Rasulullah itu masih kecil, ketika ya Rasulullah di penghujung umur beliau, Ibnu Abbas itu masih kecil gitu. Nah, bagaimana mungkin Ibnu Abbas yang ketika masa Rasul hampir meninggal saja masih kecil, tapi di peristiwa Amul Fathah beliau bisa meriwayatkan gitu ya. Maka di sini dikatakan bahwa li'annahu lam yusyahid amal fathi li sigori sinihi, dia si Ibnu Abbas ini tidak mungkin mengikuti amal fathah atau tahun Fathul Makkah gitu ya, karena usianya masih kecil. Lam yusyahid amal fathi, dia tidak menyaksikan atau dia tidak ia berpartisipasi, tidak menyaksikan, tidak hadir pada tahun amal fathah karena usianya masanya masih kecil. Innama naqaluhu an ghairihim minas sahabati anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kan tetapi beliau menukilnya, si Ibnu Abbas ini menukil atau meriwayatkan dari sahabat selain dia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dinamakan mursal sahabi. Jadi sahabat motong sahabat yang lain, tidak menyebutkan nama sahabat yang lain. Nah, hukumnya bagaimana? Tanbihun, mursalus sahabi maqbulun 'inda jamaahiril ummah. Mursal sahabi ini bisa diterima menurut kesepakatan umat atau mayoritas umat. Jadi tidak masalah seperti itu ya. Mana kalau al-Isnawi kemudian an-Nasafi al-ijma' ala dzalik. Bahkan Imam Isnawi maupun Nasafi berpendapat bahwa sudah ada ijma' umat itu sudah bersepakat gitu nih, bahwa mursal sahabi ini boleh digunakan sebagai hujah. Wal ghalibu anna sahabata gitu ya, ini anna sahabata bukan sahabah. Wal ghalibu, dan mayoritas anna sahabata, bahwa sesungguhnya sahabat itu la yarawna illa anis sahabah, tidak meriwayatkan kecuali dari sahabat ya, pasti kan. Nah, sahabat tidak berjumpa dengan Rasulullah, pasti sahabat ini meriwayatkan ya dari sahabat yang lain gitu ya. Was sahabatu adalatuhum ma'rufah, dan sahabat itu adalahnya, keadilan mereka itu sudah diketahui, atau dalam artian ya sudah. Nah, nanti di kelas 12 ada materinya gitu nih, bahwa sahabat itu semuanya dinilai adil oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Al-Qur'an maupun lewat hadisnya. Wa in rawahu an ghairi sahabi wa hadha nadirun jiddan fa innahum la yarawna illa aman alimu adalatahu. Wa in rawahu, apabila mereka meriwayatkan an ghairi sahabi dari orang selain sahabat, wahada nadir jiddan, ini sangat jarang, nadir itu jarang ya, nadirun itu jarang. Fa innahum la yarawna illa amman alimu adalatahu. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka la yarawna tidak meriwayatkan illa kecuali amman, dari siapa atau dari orang, alimu yang mereka mengetahui adalatahu, keadilan mereka. Id al-adalatu hiya al-ghalibatu ala mu'asiri sahabati wa tabi'in, karena adalah atau keadilan atau ya status adil mereka itu jadi sesuatu yang umum di masa sahabat maupun tabi'in. Jadi
itu udah rata-rata gitu ya, sahabat sama tabi'in itu semuanya itu adil, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang terakhir ada mursal al-khafi. Al-khafi lugatan lidzul jali, musuhnya jali gitu ya. Tadi jadi musuhnya yang pertama. Lianna hadan naw'a minal irsali ghairu dhahir. Karena ghairu dhahir, karena ini adalah bagian dari hadis mursal atau irsal pelemparan tadi, ghairu dhahir yang tidak tampak. Fala yudraku illa bil bahsi. Nah, maka tidak bisa diketahui kecuali dengan pembahasan secara mendetail atau penelitian gitu ya. Jadi al-khafi lugatan didul jali li'anna hadan naw'a minal irsali ghairu dhahirin. Ini bagian dari irsal yang tidak tampak. Fala yudraku tidak diketahui illa bil bahsi kecuali dengan penelitian. Istilahan adapun secara istilah ayyarwiya amman laqiyahu aw asarahu ma lam yasma' minhu bilafdin yahtamilu sima' wa ghairahu kaqala. Sedangkan secara istilah ini penting ya, ayyarwiya seseorang meriwayatkan amman laqiyahu dari seseorang yang dia temui, aw asarahu atau yang dia satu musim atau satu masa dengannya, malam yasma' minhu apa yang tidak dia dengar darinya, bilafdin dengan lafal, yahtamilu yang ada ihtimal, ada kemungkinan, asima untuk mendengarkan, wa ghairahu dan selainnya, kakola seperti kola. Jadi gini, jadi si A ini kebetulan semasa dengan si B. Nah kemudian dia menggunakan istilah atau menggunakan kata yang seolah-olah disangka bahwa si A ini mendengarkan dari si B, seperti itu. Nah, padahal dia tidak mendengarkan. Makanya ayyarwiya seseorang meriwayatkan dari orang yang dia temui atau satu masa dengan dia sesuatu yang sebenarnya dia tidak mendengar darinya, dengan lafal yang mengandung kemungkinan atau mengandung prasangkaan, pradugaan bahwa dia mendengarnya atau lain sebagainya gitu. Jadi misalkan si A sama B, tak ulangi ya, si A sama si B. Nah si A sama si B ini pakai contoh yang kedua ya, mereka mungkin pernah berjumpa, tapi si A ini tidak pernah meriwayatkan hadis tentang ilmu dari si B. Ya, tapi dia tahu si B ini punya hadis tentang ilmu. Nah, maka dia menggunakan hadisnya si B ini, kemudian dia pura-pura menggunakan kata-kata yang membuat pradugaan bahwa dia mendengarkan dari si B tentang hadis tentang ilmu. Mungkin barangkali si A ini mendengarkan hadisnya tentang yang lain, tentang negara gitu ya misalkan, atau tentang pemerintahan atau lain sebagainya gitu ya. Nah, jadi contohnya seperti itu. Itu namanya mursal khafi. Ya, jadi butuh pembahasan, benar-benar pembahasan. Contohnya apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah min thariq Umar bin Abdul Aziz an Uqbah bin Amir marfu'an. Jadi Uqbah bin Amir kemudian marfu' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimahullah, Allah mencintai atau menyayangi Harisal Harsi, yaitu wong sing menjaga pasukan. Berarti dalam artian ya mungkin pasukan baris depan gitu ya, menjaga pasukan yang lain. Fa inna Umar lam yalqi Uqbah kama qala al-Muzi fil atraf. Sesungguhnya Umar bin Abdul Aziz ini bahkan beliau belum atau tidak berjumpa dengan Uqbah sebagaimana dikatakan oleh Al-Muzi dalam kitab Al-Atraf. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini tidak berjumpa dengan Uqbah, tapi langsung gitu ya, Umar bin Abdul Aziz an Uqbah bin Amir. Nah, seperti itu ya. Jadi Umar bin Abdul Aziz meskipun semasa dengan Uqbah tapi ternyata tidak pernah berjumpa. Tapi kemudian Umar bin Abdul Aziz ini menggunakan redaksional yang mengira bahwa agar dikira bahwa dia mendengar dari si Uqbah. Seperti contohnya redaksionalnya apa? Kola, contoh yang ada di layar HP teman-teman. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Hadanallahu ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.